Radio Visit. Tadi ada beberapa yang menarik yang saya sempat agak pengen nanya juga gitu ya. Kan gini, kegiatannya sekarang bukan cuma melulu online, on air tadi ya Bapak bilang kan ya. Kan kalau on air aja kayaknya secara cuannya kecil gitu ya. Nah, jadi tadi kan ada kombinasi antara on air dan online. Yang saya pengen tahu, ketika kegiatan on air di online kan misalnya bentuknya kuis tadi kan sempat saya lihat Bapak misalnya salah satunya kuis. Seberapa banyak sih Pak peserta yang ikutan? Karena dia konsepnya kuis, kalau kuis pasti Mbak, kita menghindari kan ada namanya kuis hunter gitu. Radio itu kan sering itu gitu. Kuis hunter yang nelpon itu terus kan gitu. Jadi sekarang kita nggak lagi seperti itu dengan teknologi. Maka ada yang komplain, ini kok 3FM buat kuisnya kok bisa seperti itu, kok nggak live aja langsung telepon gitu. Enggak, kita jemput, kita jadi lebih selektif Mbak. Jadi setiap kuis yang kita sebut tadi, yang kita buat tadi, dia wajib mention dulu Mbak. Jadi bisa review produk misalnya, tolong kamu review produk A ini gitu. Bagaimana review positif? Tolong mention teman kamu gitu. Jadi review yang paling baik kita akan berikan hadiah. Jadi mereka nanti setelah pemenang kita telepon Mbak. Kita telepon, kita tayangkan di radio gitu. Kita tayangkan di radio ya, tentu kita brief dulu lah. Brief produk dulu ya, sehingga nanti ngomongnya juga bisa lebih terarah karena dia udah secara hak dia udah dapat dia pemenang gitu. Cuman produk kita berikan, kita knowledge-nya kita berikan dulu kepada si pemenang kuis ini. Itu selalu Mbak. Jadi lumayan karena dia memang selalu mention temannya. Paling kurang 5 ini ada teman yang lain, sistemnya pesan berantai gitu terus berlangsung gitu. Selain kita gunakan KOL, kita gunakan boost tadi untuk promosi yang dilakukan oleh Instagram itu yang ada fasilitasnya. Itu Mbak Ani. Jadi bisa dibilang untuk peserta lumayan tertarik lumayan besar ya Pak ya. Salah satunya adalah disiasati dengan mention ke temannya gitu ya. Karena mau nggak mau kan ketika di mention kan kita jadi ikutan ngelihat ini ada apa sih gitu ya Pak ya. Kadang-kadang kalau udah ngelihat ada apa jadi ikutan juga gitu ya. Terpancing juga jadinya ya Pak ya. Terus satu lagi di hadiahnya Mbak nih. Jadi kalau hadiahnya juga kecil, kalau hadiahnya besar, wah itu saya kemarin waktu ulang tahun Radio Tri kan buat komentar aja di situ. Itu yang komen aja hampir 300-an yang komen ya Mbak. Itu yang komen. Jadi belum lagi. Jadi setiap orang yang ingin dapatkan silakan tinggalkan nomor teleponnya di Instagram misalnya, kita akan telepon gitu. Jadi nggak kita tunggu lagi Mbak. Susah gitu, karena kan kita menghindari namanya quiz hunter gitu. Quiz hunter ini. Jadi pemilihannya dari teman-teman radio yang kan udah tahu nih, kenal nih quiz hunter siapa, misalnya kayak saya gitu, saya ikutan, Hani ikutan, wah Hani ikut terus nih, berarti dia quiz hunter nih, berarti kalau nanti dia ikut lagi jangan dia ditelepon gitu ya Pak ya? Iya, kita coba hindari, jangan hadiahnya terus dia gitu, jadi kita coba inilah, kemudian kan orang wah beda-beda pemenangnya kan. Seperti itu. Jadi masa lalu kan telepon kalau masa-masa tahun-tahun dulu Mbak, itu kuis radio, oke silakan telepon ke nomor sekian, kita ada kuis, langsung orang telepon buru-buru kan gitu. Sekarang nggak lagi Mbak, kita nggak kayak gitu lagi. Gitu ya Pak ya, jadi kita lebih selektif gitu. Radio yang menghubungi ke pemenangnya ya Pak ya? Iya, jadi mereka komen dulu, tinggalkan nomor telepon, setelah komen baik kita akan pilih gitu. Nah selalu, jadi kita kombinasi terus antara sosial media tadi dengan on air tadi Mbak, jadi nggak tinggal gitu, itu Mbak. Dari kuis yang pernah jalan itu ada nggak Pak database-nya, misalnya satu kuis produknya misal produk X gitu apa gitu ya Pak, itu pesertanya sampai seberapa banyak sih Pak? Gitu. Kita karena sekarang di Instagram kan ada insight-nya Mbak. Ada coverage-nya kan, ada cakupannya ya di situ, kita bisa lihat engagement-nya gitu berapa gitu. Lumayan Mbak, ada yang sampai 10.000, ada yang 5.000, tergantung bagaimana hadiah sih sebenarnya. Saya melihat seperti itu. Kalau hadiahnya menarik, hadiah besar, pasti akan besar, akan ramai. Tapi kalau hadiahnya hanya nggak kita sebut hadiah, itu agak turun dia. Tetap hadiah jadi triggernya ya. Iya, jadi hadiah tetap. Jadi itu yang ini. Jadi sering itu hadiah
Kita ada yang lucu waktu itu kuis bola misalnya. Memang agak tricky sih Mbak. Kita minta berapa skor misalnya antara klub A dengan klub B gitu ya, skor akhirnya. Skor akhirnya berapa? Oke, kemudian siapa yang memasukkan gol pertama gitu. Gol pertama Mbak gitu. Oh, gol pertama. Jadi walaupun hadiahnya 1 juta kita buat agak lumayan sulit gitu. Dia salah. Berhasil dia tebak misalnya 2-1 misalnya kemenangan si klub A misalnya. Dia akan salah pencetak golnya siapa gitu. Jadi nggak dapat kalau gitu. Nah, nggak dapat ya, walaupun sebenarnya akhirnya dapat banyak Mbak. Kalau kita buat seperti itu kita akan bingung gitu. Misalnya kita buat tebak skor siapa, kan banyak pemenangnya Mbak. Iya. Ya agak susah kita men-screeningnya. Lagi ya Pak ya. Jadi dia akan coba lagi. Nanti kita tanya lagi agak sulit. Misalnya siapa yang akan siapa pemenangnya dan siapa dapat kartu kuning pertama gitu. Jadi itu. Jadi ada syarat tertentu yang kita lakukan. Seperti itu Mbak. Iya. Tujuannya kan biar responnya juga cukup baik ya Pak ya. Iya betul. Satu lagi yang saya mau tanyain. Tadi kan Bapak bilang yang berhubungan sama online juga adalah programnya dibawa ke kampus, terus dalam bentuk online ya Pak ya. Iya, iya. Mengumpulkan itu online aja atau ada on-air juga? Sama Mbak, jadi sekarang kan fasilitas dari sosial media, TikTok misalnya, Instagram misalnya, YouTube kan kita bisa gunakan bisa live kita langsung dari handphone gitu. Itu satu gitu. Kalau kita bawa alat, jadi kita ada outdoor live di luar gitu Mbak. Kita punya alat gitu. Ya seperti streaming lah. Cuman ini lebih spesifik gitu ya. Yang bisa lebih baik daripada streaming. Kemudian kita live di lokasi, dirilis oleh radio. Kemudian kita live-kan langsung kepada peserta acara itu, Instagram, YouTube dan sebagainya seperti itu. Yang termasuk gitu. Itu yang di-relay itu semua kegiatan atau semua kegiatan? Semua kegiatan. Jadi misalnya Bapak lagi diskusi suatu masalah gitu atau diskusi suatu topik gitu, nanti itu semuanya mulai dari awal sampai selesai itu akan di radio dan sosial media secara live ya Pak ya? Betul. Jadi itu sekarang kita punya ini. Kalau biasa kan Mbak, kalau di live itu kan kesannya suaranya kan seperti di ruangan Mbak ya. Iya. Ini enggak, kita punya alat namanya untuk bisa mengkondisikan suara dari sumber umumnya tadi, suara umum dari semuanya tadi masukkan dalam satu alat, baru masukkan ke handphone. Jadi suaranya lebih jernih gitu. Jadi nggak ada noise-nya juga ya? Nggak ada. Outdoor kan suka ada noise. Jadi ini langsung, jadi dia dianggap sebagai input lah dia dari suara tadi gitu. Jadi suaranya lebih jernih, nggak ada noise yang lain. Jadi benar-benar suaranya sumbernya dari audio yang ada. Audio langsung. Kalau ada orang live kan itu Mbak, live ini kan suaranya langsung, jadi suara dari sekitar itu masuk semua. Ini enggak jernih. Jadi itu yang kita lakukan. Oke. Ada lagi satu, saya terus yang nanya, Mbak Dinu, Mbak Diana, ada yang mau ditanyain? Ini saya suka iseng aja gitu kalau misalnya lihat kayak gini-gini kok ini kok bisa ya gitu, jadi makanya jadi tadi saya udah pengen nanya, mungkin nanti tahan dulu aja. Ini kan Bapak bilang kegiatan yang sebelum pandemi bisa dilakukan adalah banyak lah ya, banyak hal yang bisa dilakukan, terus tempatnya ada di perumahan, ada di HOP gitu ya, ada di beberapa tempat gitu. Ketika kondisi pandemi mau nggak mau kan semua jadi agak terbatas ya Pak ya. Betul. Tempatnya juga terbatas gitu. Setelah 2 tahun ini kelihatannya kan sudah mulai ada nih beberapa kota yang sudah mulai melakukan kegiatan-kegiatan off air. Mungkin entah dibatasi secara peserta atau kondisi prokes benar-benar harus ketat gitu. Di Aceh sendiri gimana Pak? Seperti yang kita diskusi awal tadi Mbak, Aceh kelihatannya walaupun ada aturannya ya namanya tetap masyarakat tetap ya maunya mereka juga gitu. Itu yang terjadi gitu. Oh iya ya, masyarakatnya di sana agak tidak menghiraukan COVID ya Pak. Iya, itulah mungkin karena udah terlalu lelah ya Mbak ya. Tahu bagaimana kita nggak bisa kita salahkan juga. Kemudian satu lagi
kita juga sekarang sedang jalan event juga Mbak, salah satu eventnya namanya Virtual Fun Bike gitu ya, bersama salah satu produk vitamin gitu Mbak. Jadi Virtual Fun Bike ini kita buat kombinasi. Jadi mereka kan kebiasaan dari dari rider itu kan jalan dia. Jadi kita biarkan mereka jalan sendiri tapi jaraknya kita tentukan gitu, 5-10. Kan ada apps-nya Mbak yang bisa kita buat. Kita startnya mana, akhirnya berapa. Kemudian mereka posting, kemudian di sosial media mereka ending dan beginning dan endingnya. Kemudian mereka kirim peta yang tadi itu ke kita untuk memastikan bahwa mereka sudah melakukan itu. Itu yang sedang kita jalankan sekarang, karena memang izinnya juga kalau secara khusus belum dibuat Mbak, ya belum ada ya, belum berjalan. Tapi ya beberapa kegiatan yang tidak melibatkan, susah kita bisa mendapatkan crowd yang besar sekarang Mbak kan. Pasti akan dilarang untuk itu. Jadi pasti didatengin sama petugas, dan kalau nanti tidak tadi kayak prokesnya nggak ini, nanti bisa dibubarin ya Pak. Nah, masalahnya kan berpengaruh pada si produk kan. Itu kalau kayak gitu kan. Brandnya itu yang jadi masalah kan. Itu Mbak nih. Ya, saya perlu ini karena kadang-kadang ada beberapa klien kita juga yang suka nanya Pak, gimana untuk kondisi eventnya gitu. Kemarin sih saya sempat bilang tahun 2021 itu murni sebenarnya nggak ada kegiatan event, karena bisa dibilang kondisi kita kan masih yang kemarin Juli aja kan PPKM kan udah level 4 gitu. Dulu setelah akhir tahun ini baru agak turun, tapi kan Natal tahun baru pun juga pemerintah melarang ada kegiatan yang masanya cukup banyak gitu ya Pak ya. Gitu. Ya mudah-mudahan lah ininya. Untuk selanjutnya Bapak ada video yang Bapak mau sampaikan?